Mau beriman silakan, mau tidak beriman silakan. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, semua pilihan ada resikonya. Ketika kita sudah dibebaskan memilih iman atau kafir, Allah lanjutkan, inna a'tadna lidzalimina nara. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Biqaulihi ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak dan Ibu rahimakumullah, mungkin tadi sedikit sudah dikenalkan oleh Ustadz Musa bahwa sebelumnya mungkin perkenalan nama dulu dan alamat saya. Jadi saya Fahri, asli niku Cilacap. Nggih, bahasane bahasa Ngapak. Jadi mungkin nanti metu ngapake sithik-sithik nggih mboten napa-napa nggih. Nggih, mohon dimaklumi karena memang daerah saya ya bahasa Jawanya Jawa Ngapak. Nah, sekarang alhamdulillah saya di Semarang itu udah semester 7. Jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian, semoga bisa lancar skripsinya. Amin. Ya. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana nikmat Allah itu antara lain adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang dilupakan oleh banyak manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, as-sihhatu wal faragh. Dengan nikmat sehat, alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bersama-sama beribadah, bersama-sama ngaji. Berapa banyak saudara-saudara kita yang pengen ngaji tapi ternyata Allah tidak memberi nikmat sehat sehingga harus tiduran di rumah atau bahkan sampai masuk rumah sakit. Maka kita doakan saudara kita yang sedang sakit, semoga mereka cepat sembuh. Amin Allahumma amin. Dan yang kedua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu sempat. Banyak juga yang kepengen ngaji, yang kepengen sholat jamaah tapi ternyata nggak sempat, mungkin karena ada pekerjaan atau ada urusan lain sehingga tidak punya waktu luang untuk berjamaah bersama-sama kita. Maka kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang selanjutnya salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan terbaik, yang mana beliau memerintahkan kita untuk memperbanyak silaturahim. Nah, ini salah satu kita duduk bersama di sini, selain sama-sama belajar juga sama-sama silaturahim. Karena Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa kalau ingin dipanjangkan umurnya dan diperluas rizkinya, falyasil rahimah, agar memperbanyak menyambung tali silaturahim. Jadi insya Allah semoga dengan silaturahmi ini kita diperpanjang umurnya dan diperluas rizkinya. Nah, untuk apa sih umur panjang? Bapak Ibu, umur panjang itu untuk apa?
untuk ibadah. Bagaimana disampaikan, hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadi kehidupan kita adalah ajang, adalah kesempatan untuk menambah amal baik. Dan kematian adalah rohatan lana min kulli syarr. Kematian adalah istirahat kita daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau kita lihat di zaman sekarang banyak yang mengeluh, padahal Allah Subhanahu wa taala memberi banyak kemudahan. Jadi mengeluh, galau, pikirannya banyak, terus hatinya tidak tenang, hidupnya terasa susah. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberi banyak kemudahan di era yang serba canggih. Kalau saya dari Tembalang tadi kurang lebih perjalanan naik motor 25 menit sampai 30 menitan tadi. Tembalang ke Pucang Gading. Coba kita bandingkan dengan kakek nenek kita dulu, kalau pengen jalan ke Semarang, kira-kira makan waktu berapa menit ya? Berjam-jam ya Bapak Ibu. Karena zaman dulu belum ada motor, paling naiknya sepeda ontel. Dan juga sekarang era komunikasi juga semakin maju. Kalau zaman dulu pengen menghubungi saudara yang jauh, kita harus ke wartel ya. Nyemplungin koin, telepon, tiba-tiba mati dewek. Nah, kalau udah mati kita masukin koin lagi, padahal belum selesai ngomong, kan seperti itu. Atau kita ke kantor pos, pengen ngirim surat kepada saudara kita, itu pun satu huruf ada harganya. Tapi zaman sekarang kita tinggal duduk atau tiduran di kasur, pencet-pencet sedikit langsung kekirim. Bukan hitungan jam lagi, hitungan menit lagi, tapi 1 detik biasanya sudah sampai. Tapi tetap saja di zaman sekarang banyak yang mengeluh, banyak yang merasa kekurangan, banyak yang merasa hatinya gelisah dan tidak tenang. Nah, di tengah kondisi seperti ini ada orang yang makin memperparah kondisinya dengan pasrah. Lawis, atiku ora tenang ya, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Pasrah, tidak mau berusaha, menggantungkan semuanya karena takdir. Lah pancen wis nasibe kayak giye gitu, kayak orang apaknya gitu ya. Wis nasibe kayak giye. Memang benar, ketenangan itu adalah salah satu rahmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri yang menyampaikan, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang yang beriman. Tapi Bapak Ibu, ketenangan ini adalah sama seperti rezeki. Jadi rezeki memang sudah takdir, tapi kalau kita nggak nyari rezeki ya sama aja kita nggak dapat rezeki. Jadi takdir itu karena ikhtiar kita, selain dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pahami bahwa ketenangan ini adalah rizki dari Allah yang kita gapai dengan ikhtiar kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai manusia itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk berusaha dan diberi pilihan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita pilihan. Jadi kita hidup itu enggak kayak wayang, misal dalang itu main wayang ke kanan ikut ke kanan, ke kiri ikut ke kiri, atau kayak mesin. Kita atur-atur sedemikian rupa sehingga mesin itu bisa bergerak. Waktunya mati ya mati, waktunya hidup ya hidup. Disuruh ke kanan ya ke kanan, disuruh ke kiri ya ke kiri, disuruh duduk ya duduk, seperti robot gitu istilahnya, okay? Kita itu manusia yang tadi diberi kemampuan untuk berusaha dan diberi kemampuan untuk memilih. Bahkan Bapak Ibu, kita dari bayi sudah
biasakan untuk memilih. Kita waktu bayi pengen makan apa, kita bisa milih. Kita nggak pengen makan ini, kita bisa milih. Besar lagi sedikit, waktu lebaran kita bisa milih mau baju yang mana, yang bagus, yang menurut kita bagus, kita bisa milih. Besar lagi sedikit, kita pengen beli motor tipe apa, yang warna apa, itu juga kita bisa milih. Itu berdasarkan pilihan kita. Bahkan rumah kita mau cat warna apa, itu pun adalah pilihan kita. Pengen diwarnai jambon, jambon ngertos Bapak Ibu? Jambon itu warna pink. Warna pink. Pengen diwarnai pink atau diwarnain warna kuning, itu adalah kehendak kita. Kita yang milih, kepengen kita warnai rumah kita itu dengan warna apa. Bahkan sekarang kita dihidangkan makanan snack yang alhamdulillah ini, kita juga bisa milih pengen makan yang mana, pengen yang gurih-gurih atau yang manis-manis, kita bisa milih. Diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan masalah dunia ya Bapak Ibu. Ternyata kita diberi kebebasan memilih itu bukan hanya pada masalah duniawi saja. Karena tadi hidup adalah pilihan, bukan hanya di dunia saja, tapi dalam masalah iman kita juga diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Arab Islam ngono, Arab Kristen ngono, Arab kafir ya ngono, Arab orang percaya Gusti Allah ya ngono, monggo sumonggo. Kita diberi pilihan, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi siapa saja yang pengen beriman, maka silahkan beriman. Siapa saja yang kepengen kafir, maka silahkan kafir. Nah, tapi jangan dipotong di tengah-tengah, karena ayatnya masih ada lanjutannya. Jadi kita semua diberi pilihan karena memang hidup adalah pilihan. Mau beriman silahkan, mau tidak beriman silahkan. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, semua pilihan ada resikonya. Ketika kita sudah dibebaskan memilih iman atau kafir, Allah lanjutkan, inna a'tadna lidzalimina nara. Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kafir itu neraka. Maka kita bebas mau masuk Islam, mau berislam dengan baik atau mau tidak, itu kehendak kita, itu pilihan kita. Tapi semua pilihan ada resikonya. Sama seperti ketika kita lagi jalan-jalan, semisal ada jalan persimpangan, sebelah kanan itu ke masjid, udah kedengeran suara adzan, sebelah kiri itu ada pesta dangdutan. Kita bisa milih, kita mau pergi ke masjid atau mau ke dangdutan itu tadi. Karena apa? Tidak ada yang memaksa kita. Apa ada di tengah-tengah jalan orang bawa golok maksa kita harus ke dangdutan? Kan tidak ada ya. Jadi kita bebas memilih mau pergi ke kanan atau pergi ke kiri. Tapi semuanya ada konsekuensinya. Terkhusus tadi, kalau kita memilih tidak beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa taala menyiapkan neraka sebagai balasan kita di akhirat. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu dua hal yang membedakan kita dari hewan ternak. Allah memberi kita dua hal. Yang pertama, Allah memberi kita akal.
Sehingga kita dapat berpikir membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, akal inilah yang membedakan kita dengan hewan, Bapak Ibu. Allah berikan kita akal supaya kita bisa berpikir, supaya kita bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kalau hewan, pola pikirnya itu kan, ya mereka punya otak ya. Mungkin kalau kita nyembelih sapi, nyembelih ayam, itu ada otaknya. Tapi otak itu bukan suatu akal. Otak ya otak, akal ya akal. Nah, kalau kita hidup seperti hewan, maka mindsetnya atau pola pikirnya adalah hidup untuk makan. Hidup untuk makan. Jadi hidup diisi hanya untuk menyenangkan perut dan bawah perut. Jadi hewan kan kehidupannya seperti itu, nggak? Kalau nggak makan ya Niko. Kalau nggak makan ya yang bawahnya. Kalau nggak memuaskan perut ya bawahnya. Itu kan siklus hidup hewan. Kalau manusia beda lagi, tinggal dibalik. Makan untuk hidup. Jadi kita makan untuk sekedar mempertahankan kehidupan, dan dengan makan itu kita jadi kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pola hidupnya sama seperti hewan, Allah Subhanahu wa taala sindir dalam Quran surat Muhammad yang ke-12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Jadi orang-orang kafir, mereka itu hidupnya happy-happy, yatamatta'un. Selain happy-happy, wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang kafir itu mereka yang tidak beriman kepada Allah, mereka makan seperti makannya binatang ternak. Jadi gak ada puasnya mereka untuk memuaskan hawa nafsu perut ataupun bawah perut. Wan naru maswal lahum, dan neraka adalah balasan untuk orang-orang kafir. Yang kedua yang Allah berikan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, adalah wahyu. Jadi selain kita diberi akal, kita diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak semua yang berkaitan dengan akal itu bisa kita lakukan dalam beribadah. Seperti contoh rakaat sholat. Rakaat sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, itu semuanya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa akal kita nalar. Misalnya isya, waktu lagi capek-capek pengen istirahat, kenapa rakaatnya cuma 4 rakaat saja? Gak dikurangi jadi 2 rakaat. Atau sholat subuh, kita udah capek-capek bangun, ternyata subuh hanya disuruh 2 rakaat. Kenapa nggak 8 rakaat atau 12 rakaat? Karena itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keinginan kita. Atau karena kita ngerasa kurang sreg, maghrib kita tambahi jadi 6 rakaat. Kan itu kan nggak bisa. Ya. Itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Atau puasa Ramadan. Puasa Ramadan ya hanya dilakukan di bulan Ramadan. Yang namanya puasa wajib itu, kecuali kalau kita utang mungkin disahur di bulan berikutnya. Tapi karena mungkin kita ngerasa kurang, jadi pengen nambahi puasa wajib jadi bulan yang lain, itu kan nggak bisa. Jadi yang namanya ibadah itu berdasarkan wahyu. Maka inilah tugas Nabi, yaitu woro-woro kepada manusia. Sehingga ketika manusia itu sudah diberi akal dan diberi wahyu tadi, kita diberi kebebasan memilih.
mau mengikuti yang mana. Sekali lagi, hidup adalah pilihan. Kita bebas mau milih A atau milih B, tapi semuanya ada resikonya. Kaum muslimin rahimakumullah, Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keasliannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Jadi Allah sudah jamin keaslian dari Al-Quran. Dari zaman Nabi sampai nanti akhir zaman, Al-Quran ya akan tetap ada, akan tetap seperti itu. Nah, dengan Al-Quran ini hidup kita jadi lebih terarah, seperti ibaratnya buku panduan. Jadi kita tidak sembarangan dalam menjalani hidup. Nah, kalau kita ingin mengikuti Al-Quran, tentu kita harus berusaha. Berusaha apa? Berusaha memperdalam ilmu agama. Ya. Karena kita tidak tahu Al-Quran kecuali setelah kita ngaji. Ibaratnya sama seperti tadi, kita pengen ketenangan, kita kepengen sesuatu, tapi kok tidak ada usahanya, ya sama saja. Maka kita pengen soleh, pengen beramal soleh, perlu ilmu, itu pun butuh yang namanya usaha. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, itu butuh yang namanya usaha. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau merubah diri mereka sendiri. Sama kayak taraf keimanan kita juga kita bisa usahakan. Mungkin ibaratnya ada bangunan 5 lantai ya Bapak Ibu. Kita mau naik ke lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5, itu bebas. Kita mau milih yang mana. Kalau kita milih tetap di lantai 1, kita nggak akan bisa lihat keindahan lampu-lampu dari lantai 5. Jadi kita nggak bisa lihat pemandangan jauh dari lantai 5 karena kita tetap stuck, tetap diam di lantai 1. Beda halnya kalau kita mau naik sampai ke lantai 5, nanti dari jendela kelihatan pemandangan yang bagus, udara yang segar, gitu. Tapi dari lantai 1 ke lantai 5 itu butuh yang namanya usaha. Sama seperti keadaan diri kita. Kita pengen sesuatu ya kita harus berusaha. Tapi jangan kita bandingkan usaha kita dengan orang-orang yang di bawah kita kalau dalam masalah keimanan. Kalau dalam masalah keimanan, kita bandingkan diri kita dengan orang-orang yang lebih rajin dari kita. Seperti contoh, misal ketika kita disuruh sholat Jumat, ya, karena ada beberapa orang yang nggak mau Jumatan di masjid, Jumatan di masjid ya, di rumah kan namanya bukan Jumatan, ya, nggak mau pergi sholat Jumat, ya, nggak mau pergi sholat Jumat. Jadi orang yang sholat Jumat itu, Pak, kok sholatnya Jumatan tok, mboten 5 waktu teng masjid? Dia jawab, ya lumayan, Jumatan tok wis syukur alhamdulillah. Dia bandingkan dengan si A, kayak deneng orang itu, dia tidak mau sholat Jumat. Jadi dia bandingkan dengan imannya yang berada di bawahnya dia. Atau kalau dia ditanya hafalan Qur'annya Pak, ya Qur Fatihah, Qulhu, Qul A'udzu karo surat An-Nas. Ora kepengin nambah hafalan Pak. Lah sing kae hafalan Qur'ane be Fatihah tok. Wis apal Anas be syukur ya. Apal Qulhu be syukur. Menambah apa maning. Gitu. Jadi
puluhan tahun hidup, puluhan tahun berislam, istiqomah. Hafalannya cuma Al-Fatihah sama kul saja. Nah, istiqomah ya, istiqomah hafalannya tetap di 3 surat itu. Dibandingkan tadi yang hafal surat Al-Fatihah saja. Tapi yang parahnya kadang-kadang kita ngaji sesuatu tapi belum tahu artinya, maknanya apa. Jadi ibaratnya kita cuma ngaji ya formalitas aja. Nggak pengen tahu artinya kul a'udzu itu apa, nggak pengen tahu artinya alhamdulillah itu apa, nggak pengen tahu ghairil maghdubi alaihim itu siapa. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang seperti itu. Kalau ditanya, Bapak nopo mboten bosen, apa nggak bosen kalau Al-Qur'an itu pas sholat bacanya cuma itu aja? Dia jawab, lah nggih mboten. Masa Al-Qur'an bosen? Gitu. Ngelesnya Masya Allah. Maka walaupun mungkin kita belum bisa hafalan banyak, tapi setidaknya kita berusaha pengen menghafal Al-Quran biar bisa naik tangga, biar bisa naik level keimanan kita. Nah, maka lumayan ini kalau ada yang bisa nambah sehari 1 ayat, insya Allah kita nanti di surga itu juga naik derajatnya. Karena nanti di surga Allah katakan Iqra wartaqi, bacalah Al-Quran yang kamu baca di dunia dan naiklah. Jadi nanti kedudukan seseorang di surga bisa ditentukan dari seberapa dia hafal dan mengamalkan Al-Quran di dunia. Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah, sampai terus nanti tempatnya dia adalah tempat yang mulia. Maka kalau masalah akhirat, jangan sampai kita melihat seseorang yang di bawah kita. Lain halnya kalau masalahnya itu masalah dunia. Kalau masalah dunia, kita itu melihat di bawah. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, dengan kita melihat yang di bawah kita, nantinya kita akan lebih bersyukur. Ya. Kita makan tempe setiap hari akan terasa lebih enak kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang nggak bisa makan. Gini apa betul? Coba kalau kita bandingkan dengan orang kaya yang setiap hari makannya sate, makannya ayam, makannya gulai, tentu makan tempe terasa tidak enak. Kita bandingkan atau mungkin kita bandingkan dengan orang yang makannya itu cuma pakai garam. Itu makan tempe akan terasa nikmat kalau kita bandingannya adalah dengan orang yang di bawah kita. Jadi kalau dalam hal akhirat kita lihat orang yang imannya lebih tinggi, orang yang ibadahnya lebih rajin, buat kita juga termotivasi biar ikut sama dia. Tapi kalau masalah akhirat, kebalik. Kalau masalah dunia, kita lihat yang di bawah kita agar kita semakin bersyukur. Nah, kembali ke topik yang awal, gelisah, stres, banyak masalah hidup, itu bisa dicari solusinya. Bukan hanya kita berdiam diri, kepengen Allah menurunkan ketenangan. Ibaratnya kita nggak mau kerja tapi pengen udah duit. Nah, ibaratnya seperti itu. Maka ini adalah karena kita salah pilihan. Kita merasa galau, kita merasa gelisah, kita merasa stres karena salah dalam memilih pilihan hidup. Ada berita terbaru di minggu ini ya Bapak Ibu, di kota Semarang itu ada 2 mahasiswi yang bunuh diri. Karena mungkin mentalnya atau keadaan hatinya itu gelisah dan tidak tenang. Jadi mereka memilih ketenangan itu dengan cara bunuh diri. Cara meninggalnya
adalah pilihan. Jadi mereka milih untuk meninggal dengan cara bunuh diri. Yang satu terjun dari paragon, yang satu di dalam kos katanya minum racun ya. Nah, itu akibat dari yang tadi salah pilihan. Mereka memilih pilihan bunuh diri. Padahal ada pilihan yang lain supaya hidup jadi lebih tenang, supaya hati jadi lebih damai. Pilihannya ini nggak sulit. Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an supaya hati kita itu semua tenang, hidup kita damai. Pilihan itu adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua sudah hafal di Quran surat Al-Lail. Allah sebutkan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah sebutkan dua pilihan. Yang pertama adalah orang yang berbuat baik. Maka Allah jamin sanuyassiruhu lil yusra. Allah jamin dia akan diberikan kemudahan dalam hidup. Yang lain halnya ketika dia memilih jalan yang salah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yassiruhu lil usra, akan berikan kesukaran, akan berikan kesulitan di dalam hidup. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran surat Asy-Syams. Gimana bunyinya ayat yang ke-10? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sebelumnya ada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah kasih pilihan, Allah beri pilihan antara fujur, antara kejelekan wa taqwaha dan ketakwaan. Tapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung di dunia maupun di akhirat orang yang memilih jalan ketakwaan. Karena dengan takwa nantinya hati akan menjadi suci. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi di dunia dan di akhirat orang yang mengotori jiwanya dengan kefasikan, dengan kemaksiatan. Maka agar hati seorang mukmin itu menjadi tenang, pilihlah jalan yang Allah kehendaki, yaitu jalan kebaikan. Nantinya dengan jalan kebaikan itu Allah memberikan kemudahan di dalam hidup. Dalam Quran yang lain Allah juga sebutkan dalam Quran surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini Allah sebutkan. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberinya jalan keluar dari setiap masalah hidup. Yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Selain itu Allah juga berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mungkin kita nggak menyangka dapat rezeki dari arah ini, ternyata Allah kasih. Itu adalah rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhannya. Quran surat At-Talaq ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Di ayat selanjutnya juga masih disebutkan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
Allah akan menjadikan urusannya itu menjadi mudah. Itu di dunia. Dan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala masih berfirman lagi dalam ayat yang selanjutnya, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dosa-dosanya akan dihapus, akan diampuni, wa yu'zim lahu ajra, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tolak ukur kebahagiaan seseorang adalah harta, maka orang yang paling bahagia adalah Qarun. Kalau titik tertinggi dari kebahagiaan itu adalah harta, maka para koruptor itu pasti hidupnya tenang. Nggak nama betul? Nggak. Dan kalau titik tertinggi dari kebahagiaan, puncak kebahagiaan itu adalah kekuasaan, pasti orang tertenang di Indonesia adalah Pak Jokowi. Ya, tapi bukan itu. Puncak kebahagiaan bukan dari kekayaan, bukan dari kekuasaan. Tapi puncak dari kebahagiaan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi setiap pilihan ada konsekuensinya. Kita mau milih hidup tenang atau kita mau milih hidup tidak tenang, itu adalah pilihan kita. Kita bisa memilih. Yang selanjutnya, kunci ketenangan yang bisa dipilih oleh seorang muslim selain dari bertakwa kepada Allah adalah dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dalam Quran surat Ar-Ra'd, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Dan para ulama merincikan zikrullah itu macam-macam. Ada yang mengatakan sholat itu adalah zikir, adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis sholata li dzikri. Ada riwayat seseorang sahabat itu ketika terkena panah, dia ingin dicabut panahnya ketika sholat agar tidak terasa. Karena sholat itu menenangkan hati. Atau Rasulullah SAW ketika beliau capek, beliau bersabda, memerintahkan Bilal untuk adzan, karena istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi dengan sholat, hati seorang mukmin harusnya lebih khusyuk, lebih tenang. Nah, kalau dalam Al-Quran, kunci sholat khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita sholat seolah-olah ini adalah sholat yang terakhir yang kita lakukan, sehingga sholat kita nantinya bisa khusyuk. Yang kedua, zikrullah itu bisa dimaknai sebagai membaca Al-Quran. Jadi kita mencari ketenangan dengan membaca Al-Quran. La'allakum turhamun. Bahkan kalau ada orang yang membaca Al-Quran, kita disuruh diam. Wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan diamlah supaya kita mendapat rahmat. Cuma mendengarkan saja bisa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ikut membaca. Yang mana kalau kita membaca Al-Quran, selain mendapat ketenangan, juga Rasulullah jamin satu hurufnya itu adalah mendapat satu pahala. Dan satu pahala dilipat gandakan minimal 10. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun mimun harfun, gitu kata Rasulullah SAW. Jadi alif lam mim itu dihitung 3 huruf, yang mana satu hurufnya digandakan menjadi 10 pahala. Maka kalau kita hitung-hitungan baca bismillahirrahmanirrahim, kita udah dapat 190
pahala. Apalagi kalau kita baca satu surat, kita baca satu juz, kita baca 30 juz, maka berapa banyak ganjaran yang Allah berikan selain dari tadi untuk ketenangan hati. Ini udah isya ya? Udah waktunya ada. Oke. Maka yang terakhir nih saya sampaikan adalah dengan cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada kisah dari Imam Hasan Al-Basri. Jadi beliau didatangi oleh 4 orang dari negeri yang berbeda. Yang satu cerita, "Wahai Imam, negeriku ini lagi gagal panen. Coba ada amalan apa enggak? Solusi buat negeriku biar enggak gagal panen lagi." Imam Hasan Al-Basri mengatakan perbanyak istighfar selain dari berusaha. Yang kedua, ada orang yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, "Wahai Imam, di daerah saya itu udah jarang hujan. Di sini lagi kemarau yang panjang. Coba kasih solusi." Imam Hasan Al-Basri sekali lagi mengatakan perbanyak istighfar. Yang ketiga, ditanya, "Kamu punya masalah apa?" Dia menjawab, "Masalahku aku terlilit hutang, hartaku bangkrut." Imam Hasan Al-Basri sekali lagi mengatakan perbanyak istighfar. Orang yang satu lagi ketika ditanya masalah hidupmu apa, "Aku sudah menikah puluhan tahun tapi belum dikaruniai anak." Maka Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan nasihat yang sama, perbanyak istighfar. Orang-orang di situ bingung. "Wahai Imam Hasan Al-Basri, ini kan masalahnya beda-beda. Tapi kok jenengan solusinya sama, memperbanyak istighfar?" Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab dengan Quran surat Nuh ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. "Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Jadi semua solusi yang diberikan Hasan Al-Basri adalah dengan beristighfar. Nah, mungkin kita di sini panas, jarang hujan, maka kita minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar kita. Semoga nantinya Allah berkenan menurunkan hujan kepada kita sehingga hawane ora panas maning ya. Atau punya masalah hidup, hati enggak tentram, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena waktunya sudah habis ya, masuk waktu Isya, maka marilah kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita minta kepada Allah supaya Allah berkenan memberikan ketenangan hati kepada kita dan berkenan menurunkan hujan yang berisi rahmatnya kepada kita. Allahumma amin. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.